Presiden Joko Widodo telah menaikkan Perpres nomor 14 tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam Perpres ini, sejumlah sanksi akan diberikan kepada warga yang menjadi penerima vaksin akan tetapi menolak untuk mengikuti vaksinasi. Marcus Tullius Cicero pernah mengatakan salus populi suprema lex exto, yang artinya keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi, di mana dalam konteks demikian Dewan Juri maka sejatinya pemberian sanksi penundaan bansos bagi masyarakat Indonesia yang menolak vaksin merupakan hal yang tidak tepat karena tidak akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Atas landasan inilah kami berdiri pada posisi kontra menolak adanya mosi perdebatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan, serta seluruh pemerhati hukum dan konstitusi. Perkenalkan kami dari tim Sukiman Wirjo Sanjoyo dengan saya Maximilian Kinasarmidi sebagai pembicara pertama, dilanjutkan oleh Maria Teresia Lewa sebagai pembicara kedua, dan Yogi Kurniawan Ramadana sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami memasuki bangunan argumentasi kami, izinkan kami untuk meluruskan kesalahan berpikir yang sekiranya sejak tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pro. Dewan Juri, kami di sini sejatinya pun mengamini bahwa vaksinasi COVID-19 itu merupakan hal yang penting. Kami di sini bukannya menolak adanya vaksinasi, karena vaksin itu sendiri dapat membantu meningkatkan kekebalan kelompok yang dapat diartikan dengan dilindunginya hak-hak orang lain. Akan tetapi, kami dalam hal ini menolak adanya sanksi penundaan bansos bagi penolak vaksin yang menurut kami tidak manusiawi dan tidak berperi kemanusiaan. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Pasalnya sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 menyatakan bahwa negara sejatinya memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, di mana dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dewan Juri, perlu kita ketahui bahwa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan di sini bukan bagaimana kita menerapkan sanksi penundaan bansos bagi orang-orang yang menerapkan vaksin itu, tetapi lebih dari sejatinya ada permasalahan nih Dewan Juri, di mana ternyata orang-orang yang menolak vaksin itu enggan divaksin karena takut dengan berita-berita yang sedang beredar. Hal ini sejalan bila dilihat dari hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia yang bertajuk Sikap Publik Terhadap Vaksin dan Program Vaksinasi Pemerintah, menyatakan bahwa dari 80% masyarakat yang belum divaksin ternyata masih banyak yang tidak bersedia untuk divaksin, di mana sekitar 36-40% masih menolak vaksinasi. Bayangkan Dewan Juri, ketika kita menerapkan sanksi penundaan bansos padahal para penerima bansos ini sebenarnya merupakan orang-orang yang lemah, pasti hal tersebut bukan menjadi jawaban atas solusi yang ada. Oleh karenanya dalam hal ini Dewan Juri, kami sangat tidak menyetujui adanya sanksi penundaan bansos ini, di mana dalam hal tersebut juga sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Profesor Sacipto Raharjo yang mengatakan hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sekian argumentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, perlu diadakan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah menginginkan vaksinasi diselesaikan cepat untuk mencapai target yang dibutuhkan. Namun Dewan Juri yang terhormat, dalam upaya untuk mencapai target yang diinginkan, pemerintah justru memperlakukan sanksi administratif yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus di 2019. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, salah satu sanksi yang diberikan bila menolak vaksinasi yaitu penundaan atau pemberhentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, di sini kita ketahui bahwa bansos merupakan hak warga negara yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah, bukan sebaliknya menjadi ancaman dari pemerintah untuk rakyat. Perkenalkan, saya Maria Teresia Lewa selaku pembicara kedua dari tim kontra dalam mosi debat kali ini. Di sini saya akan mengelaborasikan lebih lanjut argumen teman saya pembicara pertama, sekaligus mengantar para juri untuk melihat bahwa sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi harus dihapus. Lex legit superlova pugnantia incongrua, artinya hukum menolak yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat bersama-sama apa yang menjadi pertentangan dengan pasal Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang akan memastikan bahwa penundaan bansos sebagai sanksi penolakan vaksinasi harus ditiadakan.
Pertama, Dewan Juri yang terhormat, ada pertentangan antara Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2021. Di mana dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13B Ayat 4, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penghentian atau penundaan layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian pedoman untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 menyatakan melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dan atau jaring pengaman sosial social safety net kepada individu, keluarga penerima manfaat, masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, pada Peraturan Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan bahwa harus mempercepat penyaluran bantuan sosial. Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, adanya sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial malah memperhambat penyaluran bantuan sosial. Dewan Juri yang terhormat, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28H Ayat 3, yang menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Di mana Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 melanggar asas lex superior derogat legi inferior. Suatu peraturan perundang-undangan harus mendasarkan diri dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dewan Juri yang terhormat, di mana kita ketahui kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 pada hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan peraturan presiden. Dewan Juri yang terhormat, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menyediakan sanksi untuk masyarakat yang menolak vaksinasi membawa persepsi bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat diatur oleh pemerintah, sedangkan yang kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 5 Ayat 3 menyatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Dalam artian seharusnya masyarakat sendiri yang menentukan ia akan divaksin atau tidak. Dewan Juri yang terhormat dikutip dari pernyataan peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya, pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikit pun sebelum dilakukan vaksinasi. Pemerintah wajib mengupayakan proses vaksinasi dilakukan secara sukarela. Pemaksaan vaksinasi dengan sanksi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, maka dengan ini sekali lagi kami dari tim kontra menegaskan bahwa kami menolak adanya sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Untuk resiko dan solusi yang tepat akan dilanjutkan oleh teman saya pembicara ketiga. Errare humanum est trupe in Europe perseverare, yang berarti membuat kekeliruan adalah manusiawi, tetapi tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan itu. Assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Kurniawan sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, sejalan dengan argumen yang dilontarkan oleh tim kami pembicara 1 dan 2, di sini saya jelas menolak adanya sanksi penundaan bansos bagi siapa saja yang menolak untuk divaksinasi. Dewan Juri yang terhormat, bansos yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sangat penting karena dapat mengurangi beban berat yang mereka alami pada masa pandemi saat ini. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jika jutaan masyarakat miskin tersebut menolak vaksinasi, lalu pemerintah menerapkan sanksi kepada mereka, jutaan masyarakat miskin akan kesulitan dalam menghadapi masalah ini dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan lagi. Selanjutnya, menurut epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menegaskan prinsip dasar vaksinasi adalah bersifat sukarela. Artinya, tidak boleh ada paksaan atau mandatori bagi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Departemen Imunisasi WHO, Kate O'Brien, bahwa mewajibkan vaksinasi corona kepada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu mereka semakin bersikap antipati terkait vaksin COVID-19. Pendapat ahli lain yang memperkuat argumen kami yaitu epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo, meminta pemerintah tak mengkategorikan
keengganan masyarakat untuk disuntik vaksin COVID-19 sebagai penolakan berbuntut saksi. Windu menjelaskan, pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi fasilitas layanan kesehatan tersebut. Dengan demikian, pemerintah tak seharusnya memaksakan hak rakyat itu menjadi kewajiban. Alih-alih menggunakan metode ancaman, Windu meminta pemerintah lebih mengejut upaya persuasif dan edukatif. Dewan juri yang terhormat, dapat disimpulkan dari pertanyaan 3 kali di atas bahwa dengan mewajibkan vaksinasi COVID-19 hanya dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, apalagi pemberian sanksi kepada mereka yang tidak mau vaksin. Pada saat yang bersamaan, negara besar di dunia menerapkan kebijakan untuk tidak mewajibkan vaksinasi COVID-19. Contohnya adalah Amerika Serikat yang tidak mewajibkan warga negara untuk melakukan vaksinasi COVID. Presiden Amerika Joe Biden lebih mementingkan penggunaan masker ketika berada di luar rumah, sebab vaksinasi merupakan hak warga negara, bukan sebagai kewajiban. Dewan juri yang terhormat, setelah mengetahui beberapa pendapat ahli di atas, alangkah baiknya kita mengingat bahwa vaksinasi bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi pemerintah malah menerapkan sanksi bagi yang tidak mau divaksin, atau dengan kata lain, pemerintah menerapkan sanksi bagi yang tidak melakukan sesuatu yang bukan sebagai kewajiban. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, alangkah baiknya pemerintah meniadakan sanksi penuhan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, sebab vaksinasi bukanlah sesuatu yang wajib, melainkan hanya sebuah hak individu yang sifatnya boleh diikuti atau tidak. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, kami menawarkan beberapa opsi untuk mengatasi permasalahan ini. Opsi yang kami berikan adalah meniadakan sanksi peniadaan bansos bagi masyarakat miskin yang menolak vaksinasi, mengganti pemberian sanksi dengan hanya memberikan teguran atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Dengan memberikan edukasi atau teguran, masyarakat akan tergerak untuk melakukan vaksinasi tanpa harus melakukan sanksi berupa penundaan bansos. Via Justisia Ruat Celum, sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Sekian dari kami. Terima kasih Dewan juri yang terhormat.